Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini materi kita lanjutkan ya. Jika kalian punya buku paket matematika kelas 9 edisi revisi 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalian bisa buka bukunya halaman 89, materi esensi 2.2 tentang grafik fungsi kuadrat ya. Langsung saja Ibu jelaskan, di sini sudah Ibu rangkumkan. Jadi fungsi kuadrat itu merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa syaratnya A tidak sama dengan 0? Karena jika kita masukkan di sini 0, maka dia tidak menghasilkan suatu fungsi kuadrat. Karena jika A X kuadrat ini bernilai 0, maka ini akan menghasilkan 0, jadi bukan menjadi suatu fungsi kuadrat lagi. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola ya. Nah, di sini nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ini dinamakan juga fungsi parabola, akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Di sini jika nilai A itu lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Perhatikan di sini. Nah, jika nilai A-nya ini lebih dari 0, maka grafik tersebut terbuka ke atas. Dan jika nilai A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Jika nilai A semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus. Sekarang nilai B. Nilai B pada persamaan fungsi parabola atau fungsi kuadrat dirumuskan. Nilai B pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Jadi jika A lebih dari 0, maka grafik memiliki titik puncak minimum. Dan jika A kurang dari 0, maka grafik memiliki titik puncak maksimum. Nilai C konstanta pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan titik perpotongan grafik dengan sumbu Y, yakni 0, C. Jadi nilai C atau konstanta pada grafik fungsi parabola ini menunjukkan titik perpotongannya dengan sumbu Y. Anggap di sini 0, kemudian C ini sebagai konstanta sebagai sumbu Y. Nah, di sini ada contoh. Berikut disajikan grafik fungsi kuadrat. Ini grafiknya. Bagaimana cara menggambar grafik ini? Caranya adalah kalian substitusi saja persamaannya menggunakan titik bantu. Misalkan dari persamaan ini kalian misalkan X-nya ambil dari negatif 5 sampai 5 dan seterusnya. Jadi grafik tersebut merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang X ditambah 2. Grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang X tambah 2 ini memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. 0,2 jadi di sini ya. Nah, jadi grafik ini memotong sumbu Y di 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Dan memiliki titik puncak minimum. Nah, seperti ini. Karena dia terbuka ke atas, makanya dia memiliki titik puncak minimum. Nah, ini misalkan ingin menggambar grafik seperti ini, kalian dapat mencarinya menggunakan titik bantu. Misalkan X-nya sama dengan 0, kalian substitusi ke persamaan kuadratnya, jadi nilainya didapat 2. Jadi perpotongannya didapat 0,2. X-nya 0, Y-nya 2 di sini berarti. Kemudian lagi jika X-nya 1 berarti Y-nya 2. 0,2 di sini lagi. Terus ini dan seterusnya ya, sehingga membentuk suatu grafik fungsi kuadrat atau grafik parabola. Selanjutnya, materi esensi 2.2 mengenai menentukan sumbu simetri dan titik optimum.
fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai sumbu simetri x sama dengan negatif b per a. Kemudian dengan nilai optimumnya y0 sama dengan negatif d diskriminan per 4a. Di sini ada langkah mensketsakan grafik. Yang pertama, menentukan bentuk parabola. Apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kemudian kalian harus menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu x, x1, 0. Kemudian menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu y atau 0, y1. Dan yang terakhir menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Misalkan sketsakan grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x plus 10. Pertamanya kita selidiki dulu nilai a, b, serta c-nya ya, seperti pada pertemuan sebelumnya. Nilai a pada grafik fungsi kuadrat tersebut adalah 1, nilai b-nya negatif 6, dan nilai c-nya adalah 10. Langkah pertamanya tadi apa? Menentukan bentuk parabola. Kita lihat di sini. Nilai a-nya bernilai berapa? X kuadrat. Berarti koefisien dari x kuadrat ini kan 1. Artinya karena a sama dengan 1, maka parabola terbuka ke atas. Kemudian langkah 2. Tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu x. Kita cari menggunakan nilai diskriminan. Masukkan saja ini substitusi nilainya. Diskriminan sama dengan b kuadrat dikurang 4 dikali ac. Substitusi nilainya sehingga didapat negatif 4. Negatif 4 ini kan kurang dari 0, sehingga grafik tidak memotong sumbu x. Seperti itu ya. Kemudian langkah ketiganya, perpotongan grafik terhadap sumbu y atau 0, y. Kita substitusi nilai fx-nya x kuadrat dikurang 6x ditambah 10. Karena di sini tadi 0, y, artinya kita substitusi nilai x-nya dengan 0 sehingga nanti didapat nilai y. Jadi 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 10, hasilnya adalah 10. Ketemu perpotongannya di 0,10. Kemudian langkah keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri bisa didapat menggunakan x sama dengan negatif b per a. Substitusi nilainya negatif 6 per 1 sama dengan 6. Kemudian nilai optimumnya, rumusnya y0 sama dengan negatif d per 4a. Substitusi nilainya sehingga didapat 1. Paham aja ya ini didapat dari nilai dari fungsi kuadrat tadi yang ini. Ya, yang ini. Nah, setelah semuanya mendapat nilai dari 4 langkah tersebut, kita bisa menentukan grafiknya. Jadi grafiknya tersebut membuka ke atas. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.